المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Demikian juga dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membuang mereka, tetapi Tuhan mempedulikan mereka. Dikatakan dalam kitab Kejadian, Allah mencari Adam dan Hawa. Kendati pun dampak dari kejatuhan Adam dan Hawa itu tetap ada, tetapi kita melihat kasih Allah yang begitu besar itu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan betapa senangnya hati kita ketika ada seorang yang begitu mengasihi, begitu peduli dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini secara singkat kita akan melihat apa bukti kepedulian Tuhan, apa wujud kasih Allah yang tidak dapat dipisahkan itu dalam hidup kita. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, ketika Allah mengutus anaknya menjadi manusia. Ini adalah bukti kasih Allah yang tidak terbantahkan. Dan ini juga keunikan iman Kristen yang tidak kita jumpai dalam keyakinan-keyakinan yang lain. Ketika yang maha transenden, maha tinggi itu mau hadir masuk dalam sejarah. Sang Firman menjadi manusia. Mungkin di kisah-kisah dongeng kita bisa melihat cerita-cerita tentang dewa-dewa yang turun tinggal di antara manusia. Tetapi itu dongeng. Tidak bisa dibuktikan historisitasnya. Tetapi Yesus dari Nazaret, Anda tidak usah membaca kitab suci Injil. Anda baca tulisan Yosefus, sejarawan Yahudi. Anda baca tulisan Tacitus, sejarawan Roma. Itu yang menulis abad pertama, abad kedua. Mereka menyaksikan tentang tokoh historis yang bernama Yesus. Entah mereka mempercayai dia sebagai Tuhan, entah mereka tidak percaya dia sebagai juru selamat, itu urusan lain. Tetapi fakta dasarnya, Yesus Kristus itu pernah ada dan hidup di tengah-tengah muka bumi. Dan itu bukti kasih Allah yang besar. Dan ketika Sang Firman itu menjadi manusia, betapa ada harga yang harus dibayar. Dalam kitab Filipi dikatakan, ia telah mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu tidak berarti ia kehilangan keilahiannya, tetapi justru ia menambahkan kepada keilahiannya kodrat kemanusiaan. Sesuatu yang dulu ia tidak miliki. Dialah Sang Firman pencipta segala sesuatu. Ia mulia, ia maha kekal, ia tidak terbatas, ia tidak dapat binasa. Tetapi ketika Sang Firman menjadi manusia, ia masuk di dalam dunia, ia mengalami keterbatasan. Ia merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Ia tahu bagaimana pencobaan yang dialami manusia. Ia tahu penderitaan-penderitaan yang dihadapi manusia. Itulah kenosis, itulah perendahan diri dari Kristus. Jadi pengosongan diri yang dinyatakan Paulus dalam Filipi pasal yang kedua, itu bukan berarti ia kehilangan keberadaannya sebagai Sang Firman yang adalah Allah. Tetapi sebaliknya, ia yang adalah Allah mengambil kodrat kemanusiaan, hakikat kemanusiaan, dan itu ada harga yang harus dibayar. Ketika seorang berkedudukan rendah mungkin ya secara sosial, ketika ia naik dalam sebuah kedudukan yang lebih tinggi, itu mudah, gampang, enak. Tetapi seorang yang terbiasa hidup mewah, terbiasa dengan kemewahan, terbiasa dengan kenyamanan, ketika ia harus turun tingkat sosial, gampang nggak? Mudah nggak? Tidak mudah. Ketika kita dari tempat yang rendah naik ke tempat yang tinggi, menikmati kemewahan, menikmati kenyamanan, itu mudah bagi kita. Tetapi ketika kita berada di atas, kemudian tiba-tiba kita harus berada di tempat yang terbawah, itu sesuatu yang menyakitkan dan tidak mudah. Dan itu yang dipilih oleh Dia, yang menikmati dan memiliki segala kemuliaan. Ia datang sebagai manusia. Dan itu menjadi bukti kasih Tuhan yang begitu besar. Yang dikatakan kasih yang tidak dapat dipisahkan, artinya kendati pun manusia sudah jatuh ke dalam dosa akibat pilihan-pilihan mereka sendiri, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Amin. Di dalam kegagalan-kegagalan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap ada, mengulurkan tangannya, ia ingin membangkitkan kita kembali, ia ingin memulihkan keadaan kita. Dan itu yang dinyatakan oleh Kristus, dinyatakan dalam kitab suci ketika Sang Firman itu datang menjadi manusia.
Kan itu kita bersyukur mengenal Dia, memiliki pribadi Yesus Kristus Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan kasih-Nya bukan hanya dengan perkataan. Kasih-Nya Ia wujudkan melalui perbuatan. Kita mungkin mudah berkata, I love you, aku mengasihimu, aku mencintai engkau. Tetapi kasih terus dibuktikan dan Kristus menunjukkan kasih-Nya. Seperti kalau kita baca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dikatakan dalam hal ini, hal apa? Bahwa kasih-Nya dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah mengutus anaknya. Kata anak ini bukan makna biologis, karena Allah itu memang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi ini makna kiasan, menunjuk sang firman yang satu di dalam wujud Allah. Ia menjadi manusia supaya kita hidup olehnya. Supaya kita hidup berarti sebelumnya keadaan manusia itu berada dalam zona kematian. Kita tidak punya masa depan. Mungkin saja biologis kita kelihatan hidup. Kita masih bernafas, jantung kita masih berdetak. Tetapi dalam pandangan Allah, sebenarnya kita sudah tidak memiliki hak hidup lagi. Kita hanya menunggu giliran. Kapan giliran kita untuk mengalami kematian secara fisik. Sampai menantikan waktu penghakiman. Di mana kita akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan ini bukan rancangan Allah sejak semula. Jangan kita pikir, oh kita merasa hidup, aku sudah memiliki segalanya. Aku memiliki harta kekayaan. Ini aku hidup. Artinya aku sukses, aku berhasil. Tetapi Yesus katakan, apa arti semua itu? Kalau jiwamu binasa, karena kamu tidak memiliki hidup yang kekal. Tetapi kita bersyukur kasih Allah dinyatakan. Paulus juga menulis dalam surat Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Atau kita lihat ayat yang ke-8 dulu. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya. Bukan ketika kita sudah berbuat ini dan itu sehingga kita merasa aku pantas Tuhan. Aku pantas dikasihi Tuhan. Karena aku sudah banyak menyumbang, aku sudah banyak berbuat baik. Dikatakan di sini, kapan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Ketika kita masih dalam keadaan terpuruk. Ketika kita tidak layak. Ketika kita tidak pantas untuk dikasih. Tetapi justru dalam situasi keadaan yang seperti itulah, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Itulah kasih karunia. Amin. Suatu pemberian yang sebenarnya kita tidak pantas. Siapa di tempat ini yang merasa aku pantas Tuhan dikasihi engkau? Aku pantas dikasihi Tuhan karena aku sudah melakukan ini dan melakukan itu. Tetapi kitab suci jelas menyatakan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan ini bukti kasih Allah yang terbesar. Bukan hanya kita lihat, oh aku diberkati secara finansial. Dulu pekerjaanku sepi, dulu tokoku sepi, sekarang omsetnya meningkat, Tuhan mengasihi aku. Jangan kita menilai kasih Allah dari hal-hal yang sifatnya sementara, nanti kita akan belajar lebih jauh. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa kasih Allah yang tidak terpisahkan ketika Allah mengutus anaknya menjadi manusia, mati ganti kita. Kita yang seharusnya di atas salib itu, kita yang seharusnya mengalami hukuman yang menjijikkan dan mengerikan itu. Kenapa Yesus mati di atas salib? Karena waktu itu salib adalah simbol hukuman yang sangat mengerikan. Hanya diterapkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan yang begitu besar. Dan itu gambaran kejahatan dilakukan manusia. Memberontak melawan Allah. Tidak percaya kepada Tuhan. Memilih jalannya sendiri. Seharusnya kita yang ada di tempat salib itu, seperti kata penjahat yang di sebelah salib Yesus, kita memang pantas untuk dihukum. Tetapi orang ini tidak ada salah dan dosanya. Seharusnya kitalah dan dia tidak dihukum. Itulah gambaran tentang keselamatan. Dia menggantikan keberadaan kita. Dan itu kasih Allah yang terbesar. Yang harus kita syukuri.
Lebih dari apapun kita harus mensyukuri kasih Allah ini dalam hidup kita. Lebih dari apa yang kita miliki secara finansial, lebih dari apa yang kita miliki secara jasmani, aku punya Yesus. Amin. Aku punya kasih Allah. Meskipun mungkin kita tidak memiliki ini dan itu, tidak memiliki mobil yang mewah, tidak memiliki villa yang besar, tidak memiliki rumah yang mewah, tetapi aku punya Yesus. Aku punya keselamatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun, dan dunia tidak bisa berikan itu. Dunia bisa berikan kemewahan, iblis bisa berikan semua itu, tetapi satu hal yang tidak bisa diberikan dunia, hidup kekal. Dan itu hanya diberikan oleh Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita. Jadi kasih Allah yang tidak terpisahkan diwujudkan ketika Sang Firman itu menjadi manusia. Ia mengutus Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang kedua, apa kasih Allah yang tidak terpisahkan? Tuhan ingin kita mengenal kasih-Nya. Dalam Efesus 3 18 ayat 19 kita baca apa yang dikatakan Paulus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bukan hanya kita menerima kasih Allah, bukan hanya kita tahu Tuhan mengasihi aku, tetapi kasih Allah yang seperti apa? Ada dua hal yang Tuhan ingin tunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengenal kasih Allah. Yang pertama, kasih Allah yang mendidik. Jadi kasih itu bukan sekedar kasih yang meninabobokan, kasih yang membuat kita terbuai. Oh, Tuhan mengasihi aku, Tuhan memberkati aku. Tidak, dalam panggilannya ketika Sang Firman menjadi manusia, Ia menyelamatkan kita. Tuhan punya tujuan. Bukan sekedar kita percaya Yesus, kemudian kita dibaptis, selesai. Tetapi ada tujuan Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 Paulus nyatakan ini. Kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini tujuan Allah. Tuhan ingin kita mengenal kasih Allah ini. Kasih yang mendewasakan, kasih yang mendidik. Bukan hanya kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau yang menyelamatkan aku Tuhan. Tetapi Tuhan ingin mengubah hidup kita. Dan perubahan tidak terjadi seketika. Di dalam kekristenan mengenal dua transformasi. Yang pertama, perubahan posisi ketika sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Detik itu juga posisi ada berubah. Anda menjadi anak-anak Allah. Tetapi kemudian transformasi perilaku itu tidak terjadi seketika. Itu dari hari ke sehari. Itu yang dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu goal, sasaran akhirnya. Dan Yesus dalam kemanusiaannya itu menjadi pola, menjadi contoh bagi kehidupan orang percaya. Nah, disinilah pentingnya orang percaya memiliki perspektif yang benar tentang kasih Allah. Sehingga kita tidak kecewa. Iring Yesus kok ada penindasan. Iring Yesus kok ada pedang. Iring Yesus kok ada kelaparan. Kok ada kesulitan. Kok ada bahaya. Tuhan bekerja melalui segala sesuatunya itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memproses hidup kita melalui hal-hal itu. Bukankah orang dunia pun mengenal pelaut yang hebat tidak dibentuk melalui ombak yang tenang, ya kan? Pelaut yang hebat itu dibentuk ketika mereka menghadapi badai, menghadapi gelombang yang besar.
Demikian juga kehidupan anak-anak Allah itu tidak dibentuk dalam situasi yang nyaman. Kadang Tuhan membawa mereka di lembah-lembah kekelaman. Ketika Tuhan membawa kita ke lembah-lembah kekelaman, masihkah kita berkata, Engkau gembala yang baik? Ataukah kita kecewa? Paulus menyaksikan pengalaman hidupnya. Apa yang ditulis Paulus selain itu merupakan pewahyuan dari Roh Kudus, itu juga pengalaman hidup dari Paulus. Ia mengalami bagaimana mengiring Kristus, dan dia sebagai kurios, Tuhan penguasa atas kehidupan Paulus, menuntun, membentuk, memproses kehidupan Paulus untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan tidak nyaman saudara, tidak enak di proses itu. Kita cenderung mau dituntun oleh gembala yang baik itu ke padang rumput yang hijau, ya kan? Ke air yang tenang. Tetapi begitu dibawa ke lembah-lembah kekelaman, kita protes. Karena Kau mengasihi aku Tuhan. Ketika kita mungkin disakiti oleh saudara seiman kita, bagian yang mungkin Tuhan izinkan itu kita alami. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi dalam hidupmu, dan saat itu engkau sudah hidup dalam kebenaran firman-Nya, engkau tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tetapi itu terjadi dalam hidupmu, yakinlah itu bagian dari karya Tuhan dalam hidup. Dan ada tujuan Tuhan yang indah, tergantung bagaimana perspektif kita dalam memandang kasih Allah ini, sehingga kita tidak kecewa. Ada yang menjadi kecewa mengiring Tuhan, kenapa ikut Tuhan aku alami semua ini? Seperti orang Israel, apa Engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk kami mati di padang gurun ini Tuhan? Apa itu tujuan Allah? Membawa mereka supaya mati di padang gurun? Sampai mereka suudon berburuk sangka kepada Tuhan. Apakah di Mesir tidak kekurangan kuburan sehingga kami harus mati di padang gurun ini? Padahal dalam bagian lain kita melihat ada maksud Tuhan ketika Tuhan menuntun mereka melalui padang gurun yang besar, yang ganas itu. Ada tujuan Allah. Kalau kita tidak bisa menangkap, mengenal kasih Allah yang mendidik, kasih Allah yang mendewasakan, kasih Allah yang mau membentuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, kita kecewa mengiring Tuhan. Terlebih di akhir zaman ini. Kitab Daniel jelas katakan di akhir zaman akan ada pemurnian, pengujian. Setiap iman kita akan diuji. Begitu gampang di mimbar ini saya berkata, aku mengasihi engkau. Tetapi kasih saya dibuktikan ketika saya di bawah mimbar. Ketika Tuhan mengizinkan mungkin banyak hal yang tidak menyenangkan, yang merobek daging saya. Masihkah saya mengasihi Tuhan? Masihkah aku mencintai Allah? Masihkah aku mau setia iring Tuhan? Atau kecewa? Nggak usah ke gereja lah. Nggak usah lagi ikut Tuhan. Karena kita memiliki ekspektasi yang salah. Padahal Yesus sudah jelas mengajarkan kepada murid-muridnya, dalam dunia ini kamu akan mengalami banyak hal. Penderitaan, tantangan, itu ada kata tlipsis dalam Injil Yohanes pasal 16. Dalam dunia ini kamu mengalami banyak hal yang menyakitkan, penderitaan, tantangan. Tetapi kalau kamu memiliki perspektif yang benar, itu bagian dari kasih Allah yang membentuk, memproses hidupmu. Engkau tidak akan kecewa. Tetapi engkau akan semakin bertumbuh dewasa. Engkau akan semakin mengenal siapa Kristus, Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah karena itu melalui momen Natal ini, kita kembali diingatkan, kenallah kasih Allah seperti apa. Jangan sampai kita hanya tahu Tuhan mengasihi aku. Tetapi kasih yang seperti apa? Kasih yang mendidik, bukan kasih yang meninabobokan. Bukan kasih yang memanja-manjakan. Ada kalanya ketika kita masih bayi rohani, masih anak-anak, kasih Bapa itu memanja-manjakan. Tetapi ketika seiring perjalanan waktu pengiringan kita kepada Tuhan, kasihnya mulai mendidik kita. Kasihnya mendewasakan kita. Akan ada banyak hal Tuhan memproses hidup kita, sehingga tujuan Allah membawa kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus, itu semakin dekat. Semakin dekat kepada tujuan. Belum sempurna. Dan kesempurnaan itu akan terjadi saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tetapi saat di dalam dunia ini kita terus menerus disempurnakan. Sebuah pembelajaran panjang untuk kita mengenal kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang
mendewasakan. Kasih Allah yang mendidik kita. Yang kedua, kenalah kasih Allah yang memurnikan iman kita. Jadi iman kita, kasih kita itu juga ingin dimurnikan oleh Tuhan. Yesus pernah menegur orang-orang yang mengikuti dia. Kamu mengikut aku karena kamu ingin makan rotiku dan kamu menjadi kenyang. Jadi ada banyak mungkin motivasi kita selama ini dalam mengiring Tuhan. Itu sesuatu yang kurang tepat kalau tidak mau dikatakan salah sama sekali. Kurang benar. Yesus memang tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia dengan bermacam-macam pergumulan. Ada seorang ibu yang datang, anaknya dirasuk setan, Yesus tidak pernah menolak. Ada seorang yang datang karena sakit, digotong oleh teman-temannya karena ia lumpuh, Yesus tidak pernah menolak. Tetapi bukan sekedar disembuhkan dari pergumulan atau masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi ada tujuan Tuhan yang tadi saya sampaikan. Kasih yang mendidik, yang mendewasakan sehingga kita mengerti tujuan panggilan Allah. Bukan sekedar bagaimana kebutuhanku dalam dunia ini tercukupi. Makan, minum, pakaian. Berulang kali saya katakan, Yesus dalam Injil Matius berkata, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu. Selama kita masih mengenakan tubuh, darah dan daging, Tuhan tahu kita butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian. Tidak perlu diajari Tuhan yang hal-hal seperti itu. Sementara kita melakukan tanggung jawab kita, seperti burung di udara, ya kan? Burung di udara menggambarkan melakukan tanggung jawabnya, mencari makan, dia tidak berdiam seharian di dalam sangkarnya. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tetapi satu hal yang Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada hal yang harus mendapat prioritas dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin dari hari ke hari, kasih kita semakin dimurnikan. Semakin kita mengasihi Tuhan, karena aku memang mengasihi Engkau Tuhan. Karena aku memang mengenal Engkau, tidak ada yang sama seperti Engkau. Sehingga aku jatuh cinta kepada Engkau Tuhan. Memang pada mulanya aku datang mencari Tuhan karena aku mengalami bermacam-macam pergumulan dalam hidupku. Aku sakit, aku mengalami pergumulan ekonomi dan Tuhan tolong. Tapi semakin lama aku mengenal Tuhan, semakin lama aku mengenal Tuhan, aku mengasihi, mencintai Engkau. Bukan karena hal-hal itu lagi Tuhan, tetapi aku mengasihi Engkau karena aku memang mengasihi Engkau. Aku mencintai Engkau karena aku tahu Engkau yang sudah lebih dulu mengasihi aku. Ini orang yang seperti ini, kendati pun ia dibawa pada situasi seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kendati pun ia dibawa pada situasi seperti Daniel di gua singa, ia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Selain karena kasih karunia yang itu merupakan bagian dari perspektif Allah, kasih karunia yang memampukan, tetapi bagian kita perlu untuk memiliki pengenalan akan siapa Dia. Kita perlu terus-menerus memurnikan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kasih kita seiring berjalannya waktu semakin tulus. Bukan karena ingin diberkati secara finansial. Bukan karena ingin doa-doa kita dijawab terkait pergumulan-pergumulan kita dalam dunia ini. Tetapi karena aku mengasihi Engkau yang sudah lebih dulu mengasihi aku Tuhan. Kasih yang tulus. Masih adakah kasih yang tulus itu dalam hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan? Kiranya pada momen Natal ini menjadi perenungan dan refleksi bagi kita. Masihkah aku mengasihi Engkau Tuhan? Kiranya Tuhan menilai setiap hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Seperti pernyataan Yesus kepada Petrus dalam bentuk pertanyaan yang disampaikan 3 kali. Simon anak Yohanes, apa engkau mengasihi aku? Apa engkau mencintai aku? Yesus bertanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dan Engkau tahu, Engkau yang lebih tahu, lebih daripada aku tahu tentang diriku sendiri. Wah, aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Setiap kita punya tugas panggilan kita masing-masing. Dan panggilan tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kita, ketika itu dilandasi kasih kepada Allah, itu akan lebih mudah kita kerjakan. Jadi miliki kasih Allah, kasih yang memurnikan kita. Sehingga kasih itu semakin murni, semakin tulus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kasih yang tidak terpisahkan itu bukan hanya kita menerima kasih Allah,
tetapi kasih yang dialirkan. Dalam Roma 5 ayat yang kelima, tadi kita sempat membaca. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita semua telah menerima kasih Allah. Amin. Setiap kita menerima kasih Allah. Tetapi Tuhan tidak ingin kasih itu mandek, berhenti. Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya kasih yang diterima oleh kita dari Allah, Tuhan ingin kasih itu keluar. Mula-mula keluar, kembali kepada Allah. Kita mengasihi Allah. Bukan hanya Allah mengasihi kita, tetapi kita mengasihi Allah. Kan itu digambarkan relasi antara Kristus dengan gereja itu seperti relasi antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Bukan hanya kasih yang satu arah. Kasih itu selalu memiliki objek. Orang yang mengasihi ya tidak, orang yang punya kasih ya tidak mungkin tidak mengasihi. Kasih itu pasti memiliki sasaran. Karena itu dikatakan Allah adalah kasih. Ketika Allah adalah kasih, pasti kasih Allah itu memiliki sasaran. Dan saudara adalah sasaran kasih Allah. Kita sasaran kasih Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ingin aku hanya menerima kasih Tuhan. Kita hanya tahu aku dicintai Allah. Tetapi kasih itu mengalir kembali kepada Allah. Aku pun mau mengasihi engkau juga Tuhan. Amin. Mau mengasihi Allah. Bukan hanya dengan perkataan. Kalau perkataan gampang. I love you. Aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi kasih kepada Tuhan itu akan dibuktikan dalam situasi kondisi tertentu. Benarkah kita mengasihi Allah? Apa bukti kasih Allah? Lewat ketaatan kita. Kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Simple. Kalau engkau memang cinta kepadaku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika saya merenungkan ini, Tuhan ampuni aku. Betapa mudah aku berkata aku mengasihi engkau. Tetapi mungkin setiap hari aku pertontonkan sebuah sikap hidup yang tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Tetapi malam hari ini kita kembali diingatkan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Wujud kasih adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Maukah kita taat kepada Allah? Maukah kita percaya kepada Dia? Maukah kita memiliki penyerahan diri kepada Tuhan? Itu wujud kasih. Tuhan tidak butuh sekedar ucapan-ucapan lidah bibir kita. Walaupun tidak sesuatu yang tidak salah. Kitab suci katakan, biarlah segala yang bernafas itu memuji Allah. Itu sebuah ungkapan kasih. Digambarkan dalam kitab Kidung Agung, sebuah syair dalam konteks pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan saling memuji satu sama lain. Sesuatu yang tidak salah. Tetapi pujian dalam kata-kata secara lisan itu ditunjukkan juga dalam perbuatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita belajar taat. Mau belajar taat kepada Allah? Dari hal-hal yang paling kecil mungkin. Mau belajar mengasihi Allah, membangun waktu-waktu intim bersama Tuhan, itu salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana mungkin seorang yang mengasihi tidak ingin selalu berkomunikasi, tidak ingin selalu intim dengan orang yang dikasihi. Tuhan membuktikan Ia mengasihi manusia. Di dalam kitab Kejadian kita lihat sejak awal, Tuhan ingin selalu intim dengan umatnya. Tuhan ingin selalu dekat dengan kita. Dan dalam kekristenan, kenapa tentang doa itu tidak disyariatkan secara hukum? Kamu kalau tidak berdoa sehari sekian kali, kamu berdosa masuk neraka. Karena dalam kekristenan, doa itu sebuah hubungan kita dengan Tuhan yang dilandasi bukan karena hukum, karena ketakutan supaya kita nanti dihukum, tetapi kesadaran karena aku mengasihi Tuhan. Kesadaran aku ingin berelasi dengan Allah karena aku mencintai Engkau Tuhan. Mari di akhir tahun ini kita berkomitmen, Tuhan, aku ingin lebih mengasihi Engkau. Kasih aku terima, aku alirkan kembali ke Engkau. Dan bukan hanya dialirkan kepada Tuhan, tetapi juga dialirkan. Karena gereja itu bukan hanya sesuatu yang bersifat vertikal dalam hubungan kita dengan Tuhan sebagai sang kepala gereja, tetapi juga horizontal. Amin. Ada tubuh Kristus, ada banyak anggota. Mari kita belajar mengasihi.
Karena itu dalam sebuah komunitas, Tuhan memanggil orang percaya dalam sebuah komunitas orang percaya. Di dalamnya ada banyak keindahan, sekalipun ada sesuatu resiko di dalam sebuah komunitas, ya kan? Risiko untuk disakiti, risiko untuk menyakiti. Tetapi kalau kita melihat dalam perspektif kasih Kristus tadi, kita tidak akan melihat itu sebagai sebuah kelemahan. Karena kitab suci katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Artinya ada kualitas yang akan ditingkatkan dalam setiap relasi kita dengan sesama kita, dengan saudara seiman kita. Mungkin dalam pertemanan kita, dalam dunia pelayanan kita menghadapi konflik. Dalam hubungan suami istri kita menghadapi konflik. Tetapi kalau kita melihat semuanya dalam perspektif kitab suci, konflik ini bukan untuk menghancurkan, tetapi akan semakin meningkatkan kualitasku. Seperti besi menajamkan besi, maka manusia menajamkan sesamanya. Semakin kita dipertajam, semakin kita ditingkatkan kualitas hubungan kita. Karena itu mari kita belajar mengasihi. Karena kekristenan itu bukan hanya sifatnya satu arah. Dalam suratnya Paulus berulang kali katakan, hendaklah kamu saling, ya kan? Saling mengasihi, saling mendoakan, saling memperhatikan. Berarti ada sesuatu timbal balik. Jangan dong kita mau terima terus. Aku mau terima. Tetapi kita tidak belajar memberi. Memberi di sini bukan hanya dalam bentuk fulus, dalam bentuk doa, tetapi perhatian, ya kan, kasih kita bukan hanya dalam bentuk duit, tetapi dalam bentuk doa-doa kita, dalam bentuk perhatian kita. Itu bentuk kita saling mengasihi, di mana kasih itu dialirkan kembali sehingga Kristus melihat bukan hanya dia menerima aliran kasih itu dari tubuhnya, dia sebagai sang kepala gereja, tetapi dalam tubuh Kristus itu terjadi kasih mengasihi. Dan ini proses, saudara. Kalau Anda baca di dalam surat-surat Paulus kepada berbagai jemaat, jemaat Galatia, jemaat Efesus, jemaat Filipi, di situ ada banyak pergumulan di tengah-tengah jemaat. Ada konflik di tengah-tengah jemaat Filipi, ada konflik di tengah-tengah jemaat Roma, ada konflik di tengah-tengah jemaat Efesus. Semua jemaat ada konflik. Tetapi Paulus mengingatkan, mengajar bagaimana semua itu harus diselesaikan, dikerjakan di dalam kasih Kristus yang mengikat, yang bukan memisahkan dan menghancurkan. Dan semua kita saling belajar. Kita sedang bergaul dengan orang yang tidak sempurna. Kenapa kita menuntut kesempurnaan orang lain, hal yang kita sendiri tidak punya? Seringkali kita menuntut kamu harus sempurna, tidak boleh salah. Padahal kita tidak punya kesempurnaan itu. Kita juga sering salah. Karena itu mari kita belajar. Kita belajar menerima. Tetapi orang yang berbuat salah juga bukan berarti ya kamu harus menerima dong. Kan firman Tuhan mengajarkan kita mau semakin berubah, semakin diproses, semakin indah, sehingga kasih Kristus mewarnai kehidupan gerejanya. Dan inilah kasih Allah yang tidak terpisahkan. Tuhan mengalirkan kasih-Nya kepada kita sehingga kita hidup dalam kasih Allah dan kita jalani hari-hari ini tidak dengan rasa takut. Karena aku tahu ada Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Jangan lagi takut menatap hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun yang mendatang. Tetapi satu hal yang kita tahu, Dia Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan tidak pernah terpisahkan. Di tengah-tengah penindasan sekalipun, ketika Tuhan mengizinkan kau harus mengalami bahaya. Mungkin Tuhan izinkan kau mengalami apa yang namanya pedang. Walau tidak harus dimaknai secara fisik. Walaupun bisa terjadi dialami secara fisik, itu yang dialami oleh jemaat Tuhan mula-mula. Karena itu gereja di akhir zaman harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan hanya mendengarkan khotbah-khotbah yang sifatnya berkat-berkat sementara, tetapi kita tidak disiapkan dengan segala kemungkinan yang bisa dialami oleh orang percaya di akhir zaman. Sehingga nantinya ketika kita hadap itu kita kecewa. Tetapi kalau kita sadar akan kasih Allah yang tidak terpisahkan dalam hidup kita, seperti yang dialami Paulus, sekalipun aku mengalami bahaya, Paulus alami itu. Sekalipun aku harus alami pedang, Paulus alami itu benar. Sejarah mencatat Paulus mati sebagai martir, dipenggal kepalanya. Sekalipun aku harus mengalami kelaparan, Paulus pernah alami itu dalam pelayanannya. Tetapi ia katakan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus.
Kasih yang lahir dari pengenalan secara pribadi akan siapa Tuhan dan Juru Selamatnya. Pentingnya saudara memiliki pengenalan akan siapa Yesus. Jangan hanya dengar kata orang. Baca, pelajari dalam firman-Nya, pengalaman bersama Tuhan melalui ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Ketika itulah saudara akan mengalami indahnya kasih Tuhan yang tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.